Apa orang nggak bisa ngelihat saya, apa anak nggak bisa lihat saya gitu ya. Harusnya kan anak berjuang, biarin dah, emak gue nggak usah begitu, ini gue kasih duit. Tapi saya nggak mau, saya ngambil duit dia, kalau dia cukup, kalau enggak kan saya bikin dosa, biarin. Ya paling umur saya berapa lagi sih Pak. Berteman dengan panasnya terik matahari dan berkeliling menyusuri setiap lorong jalan, inilah yang sudah dilakukan Nenek Mumu selama lebih dari 25 tahun. Tangan dan kaki tua Nenek Mumu masih sanggup menuntun dirinya untuk menjemput sedikit rezeki dari para pelanggan. Kepergian sang suami untuk selamanya membuat Nenek Mumu harus berjuang sendirian demi menghidupi 9 orang anaknya. Sobat Berbagi, beginilah cerita hidup seorang wanita tua berusia 76 tahun yang berhasil membesarkan anak-anaknya dengan tetesan keringat dan air mata. Inilah Seleb Berbagi Berkah. Itu tuh yang jago banget nari salsa. Pasti pada pangling dengan penampilannya sekarang ya. Iya, karena beliau sudah berhijrah. Hai, Assalamualaikum Sobat Berbagi, apa kabar? Waduh, senang banget ya bisa main ke rumah aku. Pas banget nih Sob. Selain bisa mampir ke rumahnya Mbak Vena Melinda, mamanya Farel ini lagi bongkar-bongkar lemari alias beres-beres koleksi pakaian. Tuh, bagus-bagus ya. Ada satu lagi baju yang aku juga sayang banget karena ini baju juga ada sejarahnya. Nah, baju ini nih, tuh. Ini baju salsa banget. Tuh. Keren kan? Wah, ini sih bukan bagus lagi Sob, tapi bagus banget. Hahaha. Kapan lagi Sobat Berbagi bisa mendapatkan gaun salsa kesayangannya Vena Melinda? Bismillah, semoga baju ini nih yang bakal dilelang Mbak Vena nanti ya Sob. Dan ini bajunya juga dari desainer, tapi inilah yang akan dilelang. Kenapa? Karenanya ini lebih memungkinkan ya, kalau ini terlalu seksi, ini terlalu panjang, dan ini kayaknya paling memungkinkan untuk orang make. Alhamdulillah, akhirnya doa Sobat Berbagi terjawab sudah. Gaun merah merona yang indah inilah yang benar-benar akan dilelang Mbak Vena. Cocok banget nih buat Sobat Berbagi yang ingin tampil cantik dan elegan. Sabar dulu ya Sobat semua. Sebelum gaunan elegan ini dilelang, kita lihat dulu profil nenek penjual kue keliling yang akan menerima bantuan langsung dari hasil lelang gaun salsa milik Vena Melinda. Sobat Berbagi, inilah Muhada atau yang biasa disapa Nek Mumu. Wanita berusia 3/4 abad ini masih harus bekerja, memeras keringatnya setiap hari demi menyambung hidup. Setiap hari, Nek Mumu bekerja sebagai pedagang kue yang dijajakan berkeliling kampung dari rumah ke rumah. Sudah lebih dari 25 tahun, Nek Mumu berjualan kue keliling. Pekerjaan ini terpaksa ia jalani karena kondisi sulit yang menerpa kehidupannya saat itu. Sang suami telah lebih dahulu menghadap Yang Maha Kuasa, meninggalkan Muhada dan 9 orang anak-anak mereka yang masih kecil-kecil. Dari tahun 96 dagang nasi uduk kan, lama-lama kan namanya ngurusin anak banyak, habis modal. Nah, saya berteman kayak sama tukang kue, saya bilang, Bu, bisa nggak ngambil dulu kue gitu. Oh bisa, kalau bisa jalaninnya katanya. Nah, saya coba 20, lama-lama kan habis-habis, banyak langganan, orang teman saya pergaulannya bebas ya, banyak, ke 300 biji. Perasaan takut dan sedih berkecamuk dalam diri Muhada kala itu. Dirinya masih belum siap jika harus berjuang sendiri menjadi orang tua tunggal bagi 9 orang anaknya. Suara tangis dan jeritan lapar anak-anaknya lah
yang membuat Muhada menjadi berbesar hati dan bertekad akan melakukan apapun yang terbaik demi anak-anaknya agar jangan sampai kelaparan. Ini saya waktu anak masih pada kecil, Pak. Puasa aja mau buka puasa. Sampai saya mikir ya, ini anak nanti buka puasa makan apa? Tuh. Sampai saya berusaha, ada orang baik sekarang udah meninggal ya. Mau kemana katanya? Mau pulang, mau ke pasar, pengen metik kayak mau ngupas. Maksudnya saya biar dapat anak-anak apa sebuku rame-rame. Kata dia gini, udah jangan ke pasar, no di rumah ada roti, kata dia. Saya pulang nangis, Pak. Dapat roti 3 ya. Saya kasih sepotong-sepotong buka puasa. Terus saya mikir, oh kalau begini saya nganggur terus, berarti anak saya nanti nggak bisa gede ya. Sobat Berbagi, di rumah bedeng sempit dan sederhana inilah Nek Mumu kini tinggal dan bernaung. Sudah puluhan tahun, Nek Mumu terpaksa berpindah-pindah rumah kontrakan karena dirinya tidak mampu memiliki rumah sendiri. Namun Nek Mumu merasa bersyukur, berkat kerja kerasnya selama ini, anak-anak Nek Mumu sudah bisa mandiri dan tinggal bersama keluarga masing-masing. Terkadang Nek Mumu memiliki keinginan untuk beristirahat, menikmati masa tuanya, dan mendapatkan perhatian dari anak-anaknya. Namun nalurinya sebagai orang tua yang melihat keterbatasan hiduplah yang membuat Nek Mumu masih rela bekerja demi anak-anaknya. Orang nggak bisa ngelihat saya, apa anak nggak bisa lihat saya gitu ya. Harusnya kan anak berjuang, biarin dah. Emak gue nggak usah begitu, ini gue usah duit. Tapi saya nggak mau. Saya ngambil duit dia, kalau dia cukup, kalau enggak kan saya bikin dosa, biarin. Ya paling umur saya berapa lagi sih, Pak? Saya pikir begitu, biarin. Tapi alhamdulillah cukup, Pak. Yang penting kita nggak punya utang. Sobat Berbagi, sedari pagi Nek Mumu sudah bersemangat memulai rutinitasnya. Setelah pekerjaan rumah selesai ia kerjakan, Nek Mumu segera bergegas untuk berjualan kue keliling. Dengan kondisi sekarang ini, Nek Mumu tidak lagi membuat kue sendiri, melainkan hanya menerima titipan kue buatan anak dan tetangganya. Berjualan seperti ini, Nek Mumu hanya mendapatkan keuntungan Rp500 saja untuk setiap kue yang berhasil dijualnya. Jadi kalau pagi datang, sore setor bagi-bagi. Saya bilang, ini kurang 40 ya. Besok pagi bapak nganterin kue, kan aku saya bayar, tapi sama pasar. Gitu, Pak. Jadi saya capek, pengen saya tuh bisa punya modal sendiri, kue jangan sampai utang. Sobat Berbagi, inilah Bu Yanti, anak kedua dari Nenek Muhada yang setiap hari membuat aneka kue yang kemudian dijual oleh Nek Mumu. Salah satu kue yang paling banyak dipesan pelanggan adalah kue lapis pelangi. Seperti yang sedang ia buat sekarang ini, Sob. Cara membuatnya pun tidak begitu sulit, Sob. Setiap satu warna adonan harus dikukus terlebih dahulu selama 10 menit. Setelah lapisan pertama matang, Bu Yanti masih harus menunggu lagi sekitar 15 menit sampai kue lapisan pertama benar-benar dingin. Setelah dingin, barulah bisa dibuat lapisan berikutnya. Begitu seterusnya hingga mendapatkan beberapa lapisan kue yang diinginkan. Sedangkan untuk menjadi sebuah kue pelangi yang sempurna, biasanya Bu Yanti membuat hingga 7 lapisan dengan warna yang berbeda-beda di setiap loyangnya. Hal inilah yang membuat Bu Yanti harus ekstra sabar dan membutuhkan waktu cukup lama untuk membuat beberapa loyang kue lapis pelangi. Untuk satu cetakan loyang ukuran sedang seperti ini bisa menghasilkan 50 potong kue lapis dengan harga jual Rp2.000 per satu buah kuenya. Bermodalkan Rp70.000 untuk satu loyang bahan baku, Bu Yanti hanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp30.000 untuk satu loyang kue lapisnya. Sobat Berbagi, kue lapis yang sudah dikemas ini kemudian dititipkan kepada Nek Mumu untuk dijual seharga Rp2.500 per satu buah kue. Nek Mumu hanya mengambil keuntungan Rp500 saja untuk setiap kue yang terjual.
Jika kue lapisnya laku terjual semua, Nek Mumu hanya bisa mendapat keuntungan sekitar Rp25.000. Kondisi inilah yang membuat Bu Yanti sebagai seorang anak belum bisa banyak membantu keuangan ibunya. Sebagai seorang anak, perasaan khawatir terhadap sang ibu selalu muncul di hati Bu Yanti. Kalau buat saya sih ya, saya pribadi namanya udah ngerasain susah, sakitnya, nyari duit capek. Dari masih kecil saya juga ikut-ikut capek. Saya suruh mak saya, mak udah mak jangan keliling lagi, capek. Mendingan gue di rumah sini. Alasannya apa? Kalau gue masih bisa jalan, masih bisa keliling, nggak bakalan nyusahin anak pengen makan duit sendiri. Alasannya gitu. Sobat Berbagi, per model gerobak yang dimilikinya, Nek Mumu menyusun rapi aneka jenis kue di atas loyang-loyang. Ada kue lapis, risoles, ketan, hingga aneka gorengan dan jajan pasar. Nek Mumu berjualan kue dengan gerobak ini hanya di pagi hari. Setelah sepi pelanggan, dirinya harus bergegas mengangkut sisa dagangannya dan melanjutkan berjalan kaki, berjualan berkeliling kampung hingga siang hari. Pengen saya tuh bisa punya modal sendiri, kue jangan sampai utang. Ya, tadi saya nggak mau ngadu sama anak pun saya nggak ngadu Pak. Sangka anak saya biar ada, tapi kita kan nggak mau ngerongrong ya. Udah mak tinggal di sini aja, nggak usah dagang. Saya nggak bisa. Saya bisa numpang, tapi anak saya yang satu nggak mau. Jangan mak, sian dia juga punya anak. Gitu. Nah, saya jadi mikir, minjem sama orang lain pernah mikirnya gantinya. Ya sore ini minjem, pagi buat bayar utangnya dari duit kue lagi. Terus Pak, sampai 4 tahun nih saya pikiran begini Pak. Tapi saya nggak mau ngadu sama orang juga. Penghasilan yang diperoleh Nek Mumu tidak bisa mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Mulai untuk membayar sewa kontrakan hingga makan sehari-hari. Bahkan tidak jarang cucu-cucunya masih sering meminta uang jajan kepada sang nenek. Ya, setiap pulang dagang, groyok semua. Habis gimana kalau namanya cucu, kalau bukan nenek yang ngasih siapa? Tapi setorannya nanti kurang. Setorannya tapi gimana ntar aja, kalau misalkan kurang kita ngambil dikit. Ya perasaan saya sih juga sedih, tapi gimana lagi kedua orang saya juga sama posisinya begitu. Parkir saya juga bantu, pulang malam. Ya gimana lagi, paling saya cuma bisa bantu doa, ngedoai kedua biar sehat lah, biar dilarisin, biar rezekinya banyak. Sobat Berbagi, untuk membantu meringankan beban hidup Nek Mumu, tim Seleb Berbagi Berkah dibantu Kang Arman Maulana akan melelang gaun salsa milik Vena Melinda. Oh iya Sob, mau ingetin lagi nih, untuk mengikuti lelang berkah ini syaratnya gampang banget. Cukup daftarkan data diri Sobat Berbagi di akun resmi Instagram Seleb Berbagi Berkah. Lalu ikutin deh lelangnya di live story akun Instagram official Trans7. Jangan sampai salah akun ya Sob. Hahaha. Sip deh, yuk kita langsung bergabung di live lelangnya sekarang Sob. Silakan Kang Arman. Oke, kita buka dari 250.000. Ini udah ada masuk Kakarangga 3, 1 juta. Oke, kita catat aja dulu. Ada yang masuk lagi nih. Yoga _Peaks 550.000. Alhamdulillah naik. Bagus buat kondangan nih. Ayo dong Mams, ayo dong silakan ngebit. Jangan cuma nulis bagus buat kondangan doang. Kan ini mah ngebit, insya Allah berkah. Ini banyak yang di kayak ini. Oh ini udah ada yang masuk. Setiawan C 862 500.000. Alhamdulillah. Ayo naik dong. Ini bajunya bagus lah. Ini udah ada yang masuk lagi nih. Rizka LP. Saya naikin Kang, mau beli 600.000. Alhamdulillah. Ada lagi Elizabeth Meliani Aresmiati. Panjang banget namanya. 600.000. Alhamdulillah. Ayo dong yang lain, ini masih ada kok 30 detik. Kalau ada yang mau ngebit sok silakan. Ini ada Suci Barokah 900.000 Kak. Oke, kita catat aja. Oke, 10, 9, bareng 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tutup. Dan ini dia pemenang lelang gaun salsa Vena Melinda.
Alhamdulillah ya, meskipun hanya Rp500.000, namun inilah penawar lelang dengan akun yang sudah diseleksi dan dicek validitasnya oleh tim seleb berbagi berkah dan terbukti serius untuk membeli barang lelangnya. Karena banyak akun yang tadi juga ikut menawar dengan harga fantastis, namun ternyata hanya akun palsu dan sekedar main-main saja. Jadi kami anggap gugur dan tidak berhak menjadi pemenang lelangnya. Terima kasih kepada Sobat Berbagi yang sudah ikut membantu penjualan barang lelang di Seleb Berbagi Berkah ya. Dan nanti Vena Melinda langsung yang akan menyumbangkan uang hasil lelangnya untuk Nenek Muhada. Astagfirullahaladzim, waduh itu kenapa ya? Kok Nek Mumu dikeroyok seperti itu? Walah, ternyata mereka cucu-cucunya Nek Mumu. Pasti pada mau minta uang jajan tuh. Jangan pada berebutan gitu dong, Dek. Kasihan Nek Mumu tuh. Tuh kan bener. Masya Allah, kue-kuenya jadi jatuh semua tuh. Makanya jangan bandel. Aduh, kasihan banget sih Nenek. Mana kuenya pada banyak yang belum laku lagi hari ini. Yang sabar ya, Nek. Aku nggak tahu, saya ngeluarin air mata tuh lihat kue itu jatuh kan. Jadi cucu saya nggak makan ya. Ya saya juga berasa rugi, tapi ya udah nggak apa-apa dah. Namanya kita cobaan, mungkin kita nanti ada yang ganti lagi gitu ya. Meskipun sebagian kue dagangannya sudah rusak karena terjatuh, tapi Nek Mumu masih berusaha menjual sisa kuenya yang masih utuh. Dan berharap semua kuenya akan terjual habis hari ini. Kue. Jual apa, Bu? Ya, gorengan, Ada apa aja? ada risoles, Saya bisa beli 20.000 ya. 20.000. Alhamdulillah Sob, hari ini Mbak Vena Melinda sudah menunggu kedatangan Nek Mumu. Nah, udah biasa. Ayo Mbak Vena, beli semua kue-kuenya Nek Mumu ya. Umur berapa sekarang, Bu? Saya 76. Oh, hebat. Yang penting sehat. Vena Melinda tidak pernah menyangka jika Nek Mumu ternyata harus berjalan kaki cukup jauh dari rumahnya untuk berjualan kue setiap hari. Bu ya kalau Karena ada COVID ini Ibu nggak takut jualan. daripada kita nganggur sama siapa. Anak saya bisa semua. Melihat Nek Mumu masih semangat bekerja di usia senjanya, membuat Vena merasa yakin dan memantapkan hatinya untuk memberikan uang hasil lelang gaun salsanya kepada Nek Mumu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga sedikit bisa membantu meringankan beban hidup Nek Mumu dan menjadi berkah juga buat Mbak Vena ya. Amin. Ibu, Iya. ini saya ada rezeki. Ya, Mudah-mudahan Ibu jangan lihat dari nilainya ya, Ya, Bu ya. saya- Mudah-mudahan Ibu berkenan untuk menerima Ibu. saya alhamdulillah ini Alhamdulillahirabbil alamin Sobat Berbagi. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus berbagi dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena bukan perkara seberapa besar jumlah yang bisa kita berikan, tapi seberapa ikhlas kita memberikannya. Sekedar mengingatkan kembali Sob, lelang berkah ini bukanlah acara main-main. Jadi bagi yang serius ikut menyumbang, segera daftarkan diri Anda dan follow akun Instagram resmi Seleb Berbagi Berkah Trans 7. Kepedulian kita menjadi kekuatan terbesar bagi mereka yang sedang berjuang untuk hidup. Sampai di sini dulu Seleb Berbagi Berkah. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Seleb Berbagi Berkah, karena berbagi itu tidak akan pernah merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.